Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bertemu lagi. Pertemuan itu adalah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita dulu waktu Covid itu tidak bisa ketemu siapa-siapa, rasanya tersiksa. Kalau saya, kalau yang lebih suka menyendiri malah seneng. Penak ra sekolah, penak ra kuliah. Sebabnya penak. Baik. Kemarin kita sholat sunnah apa terakhir? Mutlak. Tahajud sudah belum tahajud? Belum. Ya mulai. Hajat sudah ya? Baik, sekarang kita bahas qiyamul lail. Qiyam itu artinya apa? Hah? Apa? Berdiri? Ya boleh. Bangun? Boleh. Tapi yang dimaksud qiyam itu sholat. Itu namanya zikrul ba'di likulli, menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Yang disebut cuma bangunnya, tapi maksudnya sholat. Seperti kita misalnya mengucapkan beli 3 ekor ayam. Itu yang dibelinya ekornya saja, terus ayam udah selesai. Ya komplit kan? Tidak hanya ekornya saja. Kurang kerjaan beli 3 ekor ayam. Untuk cleaning kuping, ya beda lagi tuh. Nah, kepala keluar gak 3 ekor ayam, 3 ekor kambing, itu keseluruhan. Jadi kadang-kadang dalam bahasa itu menyebut sebagian maksudnya keseluruhan, atau sebaliknya menyebut keseluruhan maksudnya sebagian. Kemarin yang juara dunia sepak bola mana? Belum. Oh ya, kelihatan mengikuti lah. Kelihatan mengikuti belum. Misalnya kita sebut Indonesia menang lomba bulu tangkis. Yang lomba itu cuma 1 orang, tapi yang disebut Indonesia. Itu menyebutkan keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagian. Nah, kalau kita belajar Quran itu harus tahu hal-hal seperti itu. Kadang-kadang disebut itu sebelumnya. Contohnya gini. Atau yang sudahnya. Contohnya gini. Memeras anggur. Memeras khamr. Khamr kok diperes? Mesti memeras anggur, bukan khamr. Kayak kita menek kambil kok dipenek, orang Jawa itu gimana? Godok wedang kok digodok. Sepeda itu wedang kok digodok. Tapi bahasa seperti itu. Baik Indonesia, Jawa, Arab itu hal seperti itu bisa terjadi. Kalau kita kok iqamah itu gimana? Qad qamatis shalah, qad qamatis, sungguh telah berdiri sholat, padahal baru akan sholat. Yuk ke santri SPL loh. Udah digarap tesisnya, sudah Pak, tinggal nulis. Ya udah dikamak-kamakin tinggal nulis gitu. Sudah Pak, udah saya kerjakan, tinggal nulis. Lalu pentingnya nulis kue, tinggal nulis. Ya Allah ya Rabbina. Baik, sekarang kita bahas tentang qiyamul lail. Syaratnya qiyamul lail itu harus malam hari. Kalau siang hari tidak ada qiyamul lail. Nah. Ini la tusanu lahal jamaah. Sebenarnya tidak disunahkan jamaah kecuali tarawih dan witir bulan Ramadan. Tahajud itu sunahnya munfarid. Meskipun jamaah diperbolehkan. Jamaah boleh, tapi afdolnya munfarid. Munfarid itu sendiri.
Di masjid boleh, tapi afdolnya di rumah. Bahkan kalau Nabi itu kalau sholat itu di kamar, maka kadang-kala Nabi sholat di depannya kakinya Aisyah. Nanti Nabi sujud kakinya tarik, Nabi berdiri kakinya selonjor lagi. Jadi besok santri Asma itu kalau punya rumah, punya kamar tidur, tidak perlu punya musola khusus, tidak apa-apa. Di kamar itu tidak apa-apa sholat. Tidak apa-apa, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya no word. Nah. Sekarang kan wah bikin musola pribadi tapi orang tahu kanggo sholat. Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai saya dengar cerita itu dari seorang habib itu pernah sholat di satu masjid yang gede, masjid besar, bagus. Beliau pas wudhu komat. Ini muadzinnya gimana sih? Ini baru wudhu keburu komat, makanya dipercepat wudhunya tergesa-gesa. Ternyata makmumnya dia sendiri. Imamnya sawu sufufakum. Tolong luruskan dan rapatkan safnya. Ya Allah, nek makmum sendiri mau lurus sama apa? Yang rapat gimana? Allahu Akbar. Selesai gitu sang Habib bilang sama imamnya, Pak Imam, tolong, ini masjid gede, biayanya banyak, miliaran, tapi kok zamannya sedikit, cuman jenengan azan, komat, imam. Saya baru wudhu tergesa-gesa gara-gara jenengan komat. Udah ya ada jenengan terus saya komat, yang penting ada makmumnya terus komat. Tolong pertemukan saya dengan takmirnya, mau saya kasih ucapan takmirnya. Ya takmirnya ya ketuanya ya saya sendiri. Ya Allah ya. Entek-entekan. Repot. Ya, memang kadang-kadang ya yang mengenaskan itu kalau seperti itu. Kalau masjid bagus, besar, tapi tidak ada yang sholat. Nah, kita balik. Kita ke sholat malam. Rasul bersabda, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu sholat malam. Kenapa? Karena itu dikerjakan saat orang pada lalai, pada tidur. Amal itu semakin berat, itu pahalanya semakin besar. Makanya orang zaman sahabat bilang la ilaha illallah sekali, sama zaman sekarang bilang la ilaha illallah 100 kali, itu afdoliyahnya masih afdol zaman sahabat. Kenapa? Sekali tapi nyawa taruhannya. La ilaha illallah wa ana Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Memangnya Abu Sofyan, nyawa taruhannya. Zaman sekarang la ilaha illallah 100 kali besek bawaannya. Kan enak lah sekarang itu. Ya Allah. Semakin berat amal itu semakin besar pahalanya. Maka orang punya suami baik hati sama punya suami cerewet setengah mati, itu pahalanya di mana? Cerewet setengah mati. Siap? Enggak kayaknya pahalanya cari yang lain aja. Jangan. Saya sering bilang sama istri saya, gimana ya, kamu baik, aku ya seneng, ora pikiran, kamu wek, aku ya seneng, golek ganjaran tak kangelan. Lu sabar kan, ndak perlu apa-apa itu, diem aja, ada pahala gitu aja. Orang tuh ndak tahu kalau itu pahala, jadi sering emosi, ikut emosi gitu. Pernah dengar temennya emosi? Belum pernah. Kau jawab gimana? Emosi juga? Enggak jadi dapat pahala.
Orang yang paling mudah itu mendengarkan orang emosi. Senyum aja. Kamu seperti artis sinetron Indosiar. Nah, sholat tahajud. Tahajud itu apa artinya? Tahajud artinya meninggalkan tidur. Maka kemudian para ulama mengatakan tahajud apa? Sholat setelah bangun tidur. Disebut tahajud. Karena tahajud artinya bangun tidur. Dan kemudian istilah qiyamul lail itu mutlak untuk semua sholat yang dikerjakan di malam hari. Maksudnya sholat sunnah, baik itu hajat, istikharah dan lain-lain, malam hari itu ya namanya qiyamul lail. Ya ayyuhal wangel ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal. Makanya kan Imam Lali bingung makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal apa iki al kafirun ya nek ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal muzammil ya nek ya ayyuhal ladina amanu ya nek ya ayyuhal kakek ya ayyuhal. Ya ayyuhal muzammil umil laila illa terus awing usminhu waratil qur'ana apal minimal sampai situ. Perkara belakang. Nah. Suruh bangun. Umil laila illa qalila. Maka idealnya ini biar idealnya ya. Idealnya itu tidurnya sedikit, sholatnya banyak. Idealnya. Tapi hidup kadang-kadang tidak ideal. Beda adanya orang Indonesia sama orang Mekah. Kalau di Mekah itu as-salatu khairum minan naum. Salatnya panjang, naumnya pendek. Di Indonesia enggak. As-salatu khairum minan naum. Jadi salatnya pendek, naumnya yang panjang. Yuk nanti sholatnya ada filosofi nih. Jadi as-sholatu khairum minan naum. Sholatnya panjang, tidurnya yang pendek. Kita sholatnya yang pendek, tidurnya yang panjang. Menurut saya di dasar. Saya mending aku sholat liyane ya ora sholat. Nah. Qiyamul lail atau tahajud itu masuk ghairu ratibah, bukan sholat rawatib, bukan sunnah rawatib, bukan mengiringi sholat fardu. Nek rawatib iki qobliyah sama Pak dia. Maka nek Bati Aisyah belum diarani tahajud. Aku tahajud. Apa boleh ngisai jam 3 tahajud kok fardhu isya. Ya Allah ya Rabbi karim. Teman sekamarnya menganggap Mbak Tias luar biasa. Tahajud 4 rakaat fardhan lillahi ta'ala. Oh ngisak sebule. Ya salat sunnah. Wah, afdal. Paling afdal. Karena ya tadi dikerjakan apa? Ketika orang banyak tidur. Lebih afdal lagi akhir malam. Kalau kita sekarang kira-kira jam 2 sampai subuh di akhir malam. Itu afdalnya. Tapi kalau qiyamul lail awal malam juga boleh. Tengah malam juga boleh. Yang bagus yang gimana? Nah, kalau mampu akhir malam, maka sholatlah akhir malam. Udah mampu ya saya enggak. Sejak awal malam sampai akhir malam, tapi ini berat. Santri Asma suruh sholat jam 10 malam sampai jam 4 pagi ya insya Allah tidak kuat. Yo aku apa meneh. Tapi banyak yang kuat loh sholat dari habis isya sampai menjelang subuh gitu.
Kalau di Temboro itu kalau tarawih kan mengkhatamkan Quran tiap malam. Jadi pokoknya kalau bukan pemain canggih jangan coba daripada nanti asam uratnya kambuh. Di At-Taqwa ini biasanya kalau Ramadan ada program 1 juz diumumke. Insya Allah nanti di Masjid At-Taqwa sholat tarawihnya 1 juz, mengundang bapak ibu yang ingin mendengarkan bacaan Quran 1 juz. Dapat pengumuman malah tidak ada, pindah masjid. Sing seperti banyak orang kan kayak gitu toh. Yang baik Ustaz itu yang gimana Ustaz? Ya, itu relatif. Kalau gimana? Ya, kalau makmumnya kuat itu lama bagus. Makmumnya kuat. Tapi kalau makmumnya itu golongan lemah, jangan lama. Qul ya qulhu, inna qulhu, araita qulhu. Lah kelas makmum iki ndak kuat-kuat kok. Allah berfirman kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit malam itu tidurnya sedikit. Karena berbanyak untuk sholat. Dan ini memang paling berat. Apalagi udah punya keluarga. Nek masih single ini masih munfarid begini. Ini munfarid toh. Ya saya udah sekolah. Itu enggak begitu berat. Kalau udah punya istri itu berat. Baru mau bangun Mas dingin. Ya. Enggak situ sholat malam. Nah, maka banyak orang itu ketika masih bujang rajin tahajud, ketika udah nikah lupa tahajud. Kenapa? Tahajudnya minta jodoh. Ya Allah. Kan anak toh? Ya Allah, jika memang Anissa jodohku ya Allah, dekatkan ya Allah. Jika bukan, jodohkan ya Allah. Jika ternyata jodoh orang lain ya Allah, pisahkan, jodohkan saja denganku ya Allah. Ya Allah, dungo kok maksa ngono. Isa ngono, jika tidak mau ya Allah, aku rela dia di sisimu daripada di sisiku ya Allah. Ya Allah, iku tahajute wong nekat. Imam Nawawi berpendapat qiyamul lail itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Pokoknya Qur'annya banyak, hadisnya banyak. Tidak ada batasan berapa rakaatnya. Nabi cuma 11 rakaat betul. Tapi ya iku sak rakaat Al-Baqarah, sak rakaat Al-Imran, ngono 11 rakaat tapi menjelang subuh baru selesai. Nah kita ya 11 rakaat tapi inna qulhu. Yo sama bilangannya beda temponya. Maka Umar bin Khattab mengapa kok kemudian sholat tarawih itu 23 rakaat? Karena biar berdirinya tidak lama-lama banget. Pernah sholat paling lama berapa lama? Pernah sholat tarawih yang 1 juz belum? Pernah. Di mana? Kalau di Asma. Kalau di Asma lah. Hah? Ayo besok kalau Ramadan. Saya kira jawabnya belum ketemu imamnya gitu. Itu juga. Ya udah, tak doakan besok imamnya hamid. Kan gitu dah. Ingin suami yang hafal Quran atau ingin punya suami yang banyak uang? Hafal Quran dan banyak uang. Ingin suami yang banyak uang tidak punya waktu atau punya waktu banyak waktu tidak punya uang? Menikahlah dengan Buddha 90 tahun yang kaya, wis. 90 tahun kan mesti banyak waktu. Hijri Keroi Sampai 90 tahun
tahun kan gitu. Oh, hidup itu jangan idealis sekali karena kita juga belum ideal. Santai aja. Sunah qiyamul lail. Sunahkan bangun bersiwak. Terus pandang ke langit. Baca ayat langit ke atas, maksudnya ke langit ke atas. Inna fi khalaqis samawati wal ardi dan seterusnya itu. Ali Imran ayat terakhir. Ya, ayat terakhir Ali Imran mulai inna fi khalaqis samawati wal ardi. 2. Sunah memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Dengan ini kira-kira kuliah sama kulhu namanya ringan. Setelah itu silakan semampunya. Panjang dan lama juga boleh. Lebih panjang dan lebih lama dari coki-coki juga boleh. Coki-coki udah panjang dan lama. Nabi Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW idza qama min al-lail yusolli iftataha sholatahu bi raka'ataini khafifatain. Nabi itu kalau bangun malam untuk sholat memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Disunahkan lagi setiap 2 rakaat salam. Karena Nabi bersabda, sholatul lail masna masna. Malam itu 2. Kalau 4 rakaat bagaimana? Sekali salam. Nah, khilaf. Ada yang berpendapat tidak boleh. Ada yang berpendapat tidak apa-apa. 4 rakaat baru salam tidak apa. Sang rakaat salam pesan ya apa-apa. Dianjurkan Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i itu memperpanjang berdiri, memperlama berdiri. Jadi gini, orang sholat dalam mazhab Syafi'i itu gini, orang sholat misalnya 2 rakaat sak jam, sama sak jam juga banyak rakaatnya itu afdoliyahnya yang 2 rakaat sak jam, panjang berdirinya. Ini kalau kita tidak kuat yo sak kuat ya wae. Karena apa? Karena semakin banyak panjang berdiri semakin banyak bacaan Al-Qur'an. Tapi ada imam lain tidak perlama sujudnya. Karena sujud itu waktu terdekat dengan Allah. Sujud ini ya jok turu. Ya sujud gak tangi-tangi lah. Bisa ini toh. Aku gak kerasa loh, ya kowe iki ngopo? Aku keturuan ya batal. Salat kok ketiduran. Nah, untuk laki-laki dianjurkan jahar. Jahar itu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim dan seterusnya. Misalnya gitu. Nih putri ya tetap pelan. Jangan pakai speaker. Kalau ngantuk, nah ini keenam ini paling asik ini keenam ini. Kalau ngantuk ya sudah saja sholatnya tidur dulu sampai hilang ngantuknya. Biasanya gebelandang gitu saya. Karena jangan sampai kita ngomong kita tidak paham. Ngomong tidak paham maaf kayak orang mabuk. Kan dulu ada toh waktu mabuk belum haram, masih makruh gitu. Ya makruh yo ndak mabuk bagus, mabuk yo gak apa-apa. Dulu pernah gitu. Ada sahabat sholat. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu gitu. Aku sembah apa yang kamu sembah. Nah, baru kemudian turun ayat wala taqrabus sholat wa antum
sukaro, jangan dikatakan sholat ketika kamu sedang mabuk. Jadi kalau ngantuk ya udah. Saya sering bilang ngantuk yuk gak usah tahlil. Kenapa? Khawatir nanti malah salah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau ngantuk la ilaha, la ilaha. Tiada Tuhan, tiada Tuhan. Ini mah repot lagi. Loh, orang ngantuk sih namanya juga ngantuk. Ngantuk mending tidur. Sopir ngantuk juga mending tidur. Santri ngantuk bentek, santri ngantuk mending tidur. Tapi kalau kedisiplinan ini kepintaran belum teruji. Dari saya ngajar sampai hari ini ila yaumina hadza, itu paling disiplin waktu santri Asma Amanina. Saya kesini selalu ada di sini. Ada loh santri itu yang saya tuh datang itu nunggunya dengan ketap-ketip gitu loh. Saya tercurhat sama seorang ustadz, santrinya itu gimana ya Ustadz? Kenapa saya tiap datang harus nunggu santri terus? Ustadznya bilang gini, itulah artinya sebuah kesabaran. Dulu kamu diajar sabar oleh guru-gurumu, dan sekarang kamu diajar sabar oleh santri-santrimu. Oh, berarti itu guru sabar saya. Iya betul. Itu guru sabar yang sebenarnya aplikatif. Kalau enggak karena santri-santri itu, maka kau hanya tahu sabar dalam teori, enggak pernah dalam aplikasi. Wah, akhirnya tuh santri Asma besok telat kabeh. Kok telat Mbak? Kami guru sahabat Ustaz. Repot ini. Kalau dalam kedisiplinan waktu datang ke sini, santri Asma Aminah masih memegang rekor terbaik. Alhamdulillah. Disunahkan seorang suami kalau dia bangun mau sholat membangunkan istrinya, dan seorang istri kalau dia bangun mau sholat membangunkan suaminya. Bangun-bangunan. Ya. Kok ketawa kenapa? Dulu sama istrinya kan manggilnya yang dah. Lu saya kalau sama istri saya manggilnya yang gitu. Mosok mbokne enggak enak gitu. Boleh, yang enggak boleh itu kalau belum nikah, enggak boleh. Santri Asma sama santri dia wianan, ya. Kapan kita adakan rapat lagi ya, ngono kuwi nek suami istri enggak apa-apa bilang yang. Saya maksudnya sayang. Bukan seton, salah. Panggil saya. Apa? Seton enggak boleh ngono kuwi. Bangun dong. Salat yuk. Dapat pahala dua, pahala dia bangun, pahala suaminya bangun, pahala dia bangun, pahala istrinya bangun. Karena kita itu nikah salah ya, kita kan tidak pernah nikah gitu loh. Saya nikah dengan orang lain dan kalian juga akan nikah dengan orang lain, kok kita itu nikah loh. Itu ngawur banget itu. Itu padahal ini direkam loh. Bisa jadi masalah ini kan tidak disensor nanti. Kita itu nikah, kapan nikahnya? Karena orang nikah itu kan diantara tujuannya kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan itu kan. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Maka suami istri itu penting untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Ya. Sholat turu kok kebo mati. Oh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tersinggung itu yang dibangunkan. Bangunannya enak nadanya itu loh. Saya sering berkata kok, seorang wanita itu lebih suka dengar kata-kata indah daripada anting emas tapi kata-katanya menyakitkan. Tapi yakin santri Asma berpikir ya lebih enak anting emas tapi kata-katanya indah. Mesti ngono gitu mikir. Aku hafal loh santri Asma ini. Kita kenal sedikit aja, aku udah tahu watak-watakmu kok. Maka saya sering berkata, kalau laki-laki tidak punya wajah yang manis, minimal punya kata-kata yang manis untuk meninabuhkan istrinya.
Wa fi hadisi akhar qala idza ayqadha rajulu ahlahu min al-lail, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya daripada malam, fasolaya lalu keduanya sholat, au sholat atain jami'an atau sholat 2 rakaat, semuanya kutiba anidakin wa dzakirat, maka dia ditulis termasuk zakirin dan zakirat. Ingat surat juz 22, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, terus walaliyin walaliyati, lali dan lali, sampai wadzakirullah katsiran wadzakirati, orang yang banyak berzikir pada Allah. Cuman 2 rakaat, apalagi 4 rakaat, apalagi 8 rakaat, apalagi 8 rakaat 1 rakaat 1 juz. Nih kuat. Saya pernah berdiri itu, sholat mencoba kuat-kuatan, berdiri setengah juz kuat saya. Rakaat kedua sehalaman aku rukuk, aku keju. Nah, disunahkan bagi orang ingin qiyamul lail. Nah, untuk apa? Alaya tada minhu ila qadran yang lebih ala dani dikira ini kali ya. Nah, di apa ya, dianu dengan apa? Kekuatannya. Jadi diusahakan rutinnya gini. Kekuatan kita rutin setengah jam tapi rutin. Kuat 1 jam tapi rutin. Jam belum, sekarang 2 jam, besok enggak, besok enggak, besok no, besok lah. Podo ya. Besok lagi 2 jam, besok lagi libur, besok lagi cuti, besok lagi bolos ya enggak. Yang rutin, ajek. Asik itu bahasa Banjarnya apa? Banjar kok itu bahasa apa itu, bahasa Inggris kuwi. Bahasa Banjarnya apa? Ajek itu. Rutin itu bahasa Banjarnya apa? Enggak tahu. Lupa. Dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi perbanyak doa. Karena apa? Doanya mustajab. Misalnya, ya Allah, enggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Jawa enggak apa-apa. Ya Allah, mugi-mugi kula sak keluarga sing loro enggal paringi tombo, sing jomblo enggal paringi jodoh. Misalnya gitu. Nah, mustajab. Dan setiap malam kalau bisa niat ya, dibiasakan niat mau qiyamul lail. Kalau kepepetnya, ini harus rutin, rutin. Kepepetnya kok bangunnya kesiangan, nah, as-shalatu khairum minan naum gitu. Tapi tadi malam mau tidur dan niat sholat malam, maka dapat fadilah seperti sholat malam. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, barang siapa berkeinginan melakukan kebaikan, niat melakukan kebaikan, dia tidak bisa mengerjakannya, ditulis 1 kebaikan sempurna. Oke? Niat. Dari kamar ke sini udah niat, bismillah saya mau ngaji. Perkara di sini itu ngaji beneran atau malah mimpi ketemu Damar Wulan. Itu perkara belakang, pokoknya niat ngaji gitu loh. Lu orang kan lain toh. Saya juga gitu, sampai ke sini niat ngaji. Ma yukrahu lil mutahajjid, yang makruh bagi orang yang tahajud. 1, makruh meninggalkan tahajud yang sudah biasa dikerjakan. Jadi kalau sudah biasa mengerjakan, ya kerjakan terus sebisa-bisanya, terus kerjakan konsisten. Kadang-kala tahajud ini menang apa? Rajinnya kalau pas butuh. Mau skripsi, wah mau ujian, besok Senin ujian, mulai dari Jumat udah tahajud, terus Allahumma ya Allah,
Ba'idni min dosen killer ya Allah. Ya, ada enggak dosen killer itu? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak masa dibunuh dosennya? Oh, dosen enggak membunuh disebut killer yo yang itu fitnah namanya. Pak itu dosennya killer loh, fitnah. Saya dulu tidak killer jadi dosen itu. Ya cuma ngasih nilai sering aja. Lu saya itu konsisten kok. Saya tuh kalau mahasiswa itu rajin, jawabnya bener, datangnya rajin, ujian datang itu kasih nilai A. Mahasiswa kok jarang kelihatan, kertasnya kosong, itu ya insya Allah sisir. Dan saya sulit ditawar, bisa jawab kok. Dan mesti mahasiswa tidak suka gitu. Saya tidak suka ngasih nilai yang bagus, kecuali mahasiswanya memang pintar. Apalagi mahasiswanya cantik malas, nilainya jelek sekali di depan saya. Biar besok ngulang lagi. Oh bukan itu, kok biar besok ngulang lagi. Karena Allah udah kasih nikmat cantik kok kebiasaannya tidak cantik. Kan doanya apa? Allahumma kama fahasin. Nah, itu doanya orang GR. Orang bercermin ya kan merasa diri cakep kok ya Allah, sebenarnya kau cakepkan diri ini ya Allah. Cakep akhlak ini juga ya Allah kan mengakui. Dan memang tiap orang wajib begitu. Wajib merasa cantik. Itu namanya bukan sombong, namanya syukur nikmat. Merasa jelek itu namanya kufur nikmat. Maka saya sering bilang, saya itu gantengnya tidak ada yang nyamai. Yang melebihi banyak. Dimakruhkan lagi semalam suntuk kayak mulai memang makruh menurut ulama. Nanti ada ada perincian lagi. Wow, sholat terus malam suntuk. Berdasarkan hadis riwayat yang dari Abu Darda dan Salman Al-Farisi itu loh. Di mana Abu Darda itu kalau siang puasa terus, kalau malam sholat terus. Sama Salman dilarang tidur, nanti sholat. Karena apa? Allah punya hak padamu, dirimu punya hak padamu, keluargamu juga punya hak padamu. Jadi ya ada tidurnya, ada sholatnya, ada makannya, ada berpuasanya. Ndak terus-terusan. Kita itu beda dari malaikat. Kalau malaikat enggak, malaikat terus-terusan. Malaikat pencatat amal itu nyut amal terus itu, ndak ganti-ganti. Kok ndak kemudian pinjam trompetnya Israfil mau tak tiup itu ndak pernah itu. Di tahun baru. Dan malaikat Israfil juga baik hati kok. Meskipun dunia pada niup trompet, dia mampu menahan diri. Coba malaikat Israfil ikut-ikutan iseng. Apa ya? Aku tak merah-merah entek dunia. Ya amal saya itu enggak. Kalau malaikat terus, malaikat penjaga surga di surga terus. Nggak pengen lihat neraka. Malaikat penjaga neraka di neraka terus. Ya memang saya di neraka kok. Masuk ke surga. Ngapain? Mau mukulin bidadari. Bawanya gada kok. Nah. Manusia enggak. Manusia itu enggak bisa seperti itu. Santri kok ngaji terus. Jam 8 sampai jam 4, insya Allah kita tidur bersama di sini. Yakin ra kuat, ya kan? Maka rumahnya manusia itu apa? Gonta ganti, selang seling. Nah, itu termasuk apa ya? Rahmat Allah itu kasih kita amal selang seling. Tapi yang penting apa? Baik dilanjutkan, baik lagi meskipun ganti amal. Habis ngaji ini nanti kira-kira mau ngapain? Tidur enggak apa-apa, mau tidur enggak apa-apa. Wah, tidur juga amal baik kok. Saya mau tidur jam 9 lebih 5 menit. Sampai Ustadz jam 9 enggak keluar-keluar saya pamit. Misalnya gitu. Kenapa kok jam segitu? Karena saya mau tahajud mulai jam 2 malam. Ora apa-apa. Karena innamal a'malu
Niat. Tidur awal itu kalau tujuannya mau tahajud itu sunnah. Tidur awal tujuannya mau tahajud itu sunnah. Karena orang yang Islam bebek itu tidurnya awal, bangunnya juga awal. Tapi yang paling enak tidur di awal, bangunnya akhir. Itu paling enak itu. Tidurnya awal, bangunnya akhir. Paling enak langsung turu, baru ada subuh durung tangi. Tapi kalau sebagian malam tidak apa-apa. Sebagian malam, kayak misalnya Ramadan itu semalam suntuk sholat monggo aja. Tapi jangan selama seumur hidup. Tapi insya Allah kita tidak kayak gitu. Mungkin serah kuat kok. Dimakruhkan lagi orang tahajud itu mengkhususkan satu malam tertentu. Misalnya hanya malam Jumat aja atau hanya Jumat aja, enggak boleh. Makruh. Ya mestinya apa? Ya digawe rutin. Meskipun cuma 2 rakaat ya rutin. Kalau udah mepet 1 rakaat. Sampai sini ada pertanyaan tentang tahajud? Dipersilakan, ya. Saya mau bertanya, kalau misalkan tahajudnya itu kan sebelum subuh biasanya ada yang membuat yang tilawah di masjid itu. Ya, kalau tilawah tarhim enggak mesti tergantung masjidnya. Oh iya. Nah itu tuh berarti kan itu sudah sangat mendekati waktu subuh ya. Nah itu misalkan kita baru kebangun itu boleh nggak sholatnya tuh di waktu-waktu itu? Boleh. Itu hanya mengingatkan itu udah mau subuh kok. Kalau di Arab kan adzan 2 kali. Subuh ada adzan qiyamul lail. Jadi misalnya jam 3 adzan, nanti jam 4 adzan gitu. Di Mekah bilang gitu. Di sini kalau adzan 2 kali orang belum paham. Bisa-bisa dia subuh duluan, maka di sini orang pakai kadang murotal, kadang tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam gitu dan seterusnya itu. Oh, itu masih boleh? Boleh, tahajud masih boleh. Yang penting belum adzan subuh. Andai kata ya, kita udah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh piye iki ya. Teruskan saja. Teruskan saja. Udah Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh. Tahu ya stop piye ya. WA malah batal. Teruskan saja sampai salam. Ada lagi? Ya. Ustaz, saya pernah nyoba sholat tahajud tapi pakai. Jangan coba beneran gitu loh. Oh iya, saya pernah sholat tahajud itu tapi dengan jahar dan saya merasa lebih nyaman karena malah nggak ngantuk dan fokus kalau gitu gimana? Kalau tidak ada laki-laki Di rumah sholatnya. bukan mahram tidak apa-apa. Di rumah sendiri tuh. Iya, di rumah. Yang udah paling bapaknya tuh. Belum punya suami tuh. Terus kemudian kalau misalkan tidur terus niat buat tahajud tapi niatnya tuh nggak yang menjiwai kayak pokoknya pengen tidur biar dapat pahala ya dapat niat gitu tuh boleh nggak sih Ustaz? Apakah itu entah dapat pahala juga atau enggak atau gimana? Ada rencana mau tahajud enggak? Oh, niat menjiwai banget gitu. Kayak Oh, bisa jiwai niat ini. Bismillah. karena kadang tuh saya kepikiran kayak pengen dapat pahala tapi nggak yang menjiwai banget, nggak sepengen itu kayak yaudah biar dapat nggak tahu dapat apa enggak tapi diniati aja gitu kayak gitu gimana ya Ustaz? Ya enggak apa-apa. Yo nanti ya senang aja. Nah, oh itu niat nih lamunan ya. Bismillah nanti malam moga-moga bisa tahajud udah cukup. Batin gitu. Tek. Bangun jam 3. Ya wudu. Jangan langsung tahajud. Enggak boleh bangun langsung tahajud. Wudu terus tahajud. Banyak yang bangun jam 3, bangun, pipis, tidur lagi. Banyak yang kayak gitu. Sama yang terakhir nih Ustaz, untuk
mekanisme sholat 4 rakaat tuh pakai tahiyatul awal? Enggak. Oh, enggak. Kalau sholat sunnah itu tahiyat hanya akhir. Jadi meskipun mau 9 rakaat sekali salam, tetap tahiyatnya sekali terakhir. Tidak ada tahiyat awal. Yang lain? Ya. Mau izin tanya yang tadi. Kok pakai izin segala itu dipersilakan mesti diizinkan. Yang contoh Ustaz tadi kalau udah Allahu Akbar tiba-tiba azan, itu konteksnya nggak sengaja atau udah sengaja tinggal 3 menit tak sholat gitu. Kalau tinggal 3 menit ya witir aja. Kalau 2 rakaat kalau selesai ya witir aja tidak apa-apa. Yang lain? Ya. Misalkan ini konteksnya nggak qiyamul yang sendiri ya. Ya. Misalkan lagi berjamaah gitu kan, tapi ternyata bedanya sama imam, misalkan beda rakaat itu nggak apa. Imamnya sholat apa? Sholat sama-sama, misalkan entah tarawih atau qiyamul lail gitu. Nah. Nah gitu. Rakaatnya sama apa enggak? Rakaatnya kita misalkan niatkan 2, ternyata imamnya 4, atau kita niatkan 4 tapi imamnya 2 gitu. Nah, gimana? gini. Kalau orang sholat, misalnya sholat, imamnya 4, kita niatnya 2, nggak jadi. Tapi kalau orang imamnya 2, kita 4, itu malah bisa. Oh. Misalnya gini, saya sholat duhur, depan saya ada orang sholat, tak kira duhur, ternyata dia ba'diyah duhur, saya makmum, dia 2 rakaat terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tinggal nambah gitu. Jadi sholat jamaah itu semestinya sama antara imam dan makmum. Nah, kalau sholat tahajud itu kan sebenarnya tetap 2. Nah, tarawih biasanya diumumkan 4-4, 3, 2-2. Meskipun kalau ulama 4 mazhab itu tarawih itu ya 20 atau 36. Kalau mazhab Syafi'i, Hambali itu kan 20 rakaat, Maliki itu 36 tambah witir dari 39. Ya baru-baru ini yang balik 11 rakaat. Nah, di Mekah Madinah masih 23. Ya ada yang dari Jogja umroh Ramadan, Tat, kok di sana taruhnya kok 20 rakaat Tat loh. Kok ibu kaget? Saya biasanya cuma 11 tahun, boleh enggak terus pulang. Bu, ibu enggak sholat juga boleh, Pak. Bu. Nah, jadi memang kalau semestinya kita sholat sunnah udah tahu sunnah apa atau berapa rakaat. Tapi kalau misalnya sholat wajib itu kan gampang kan. Ini kita kedatangan Syekh dari Palestina. Beliau sholatnya jamak qashar. Ini beliau nanti sholat duhur 2 rakaat, lanjut 4 asar 4 rakaat. Kita makmum maka kita ikut 2 rakaat. Setelah itu kita melanjutkan sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi saya sholat qashar, imamnya 4 rakaat, saya 2 rakaat. Imamnya berdiri, saya salam sendiri. Itu namanya bukan jamaah. Oke, yang lain? Ya. Ustaz kan saya pernah dengar kalau disunahkan sholat witir sebelum tidur. Sedangkan witir itu kan penutup. Kalau misalkan Witir bukan penutup. Oh, bukan penutup. Jadi kesalahan banyak orang, witir itu dianggap penutup sholat. Enggak, jadi memang segini loh. Rasulullah itu memberi nasihat orang itu beda-beda sesuai dengan orangnya. Abu Hurairah itu dipesan oleh Rasul untuk 3 hal. 1, selalu sholat duha. 2, puasa 3 hari tiap bulan. 13, 14, 15. Sama witir sebelum tidur. Aisyah itu suruh menutup sholat, mengakhiri sholatnya dengan witir. Kenapa? Gini, Aisyah itu kan wanita ya. Biasanya wanita lagi tidur kasih. Biasanya kan tugas kasih. Ini laki-laki kan di rondo, kumpulan kakak, kumpulan RW, kumpulan RT, macam-macam. Nah, wanita Aisyah itu biasa sholat malam.
rutin sholat malam Aisyah itu. Maka Nabi menyuruh apa? Mengakhirkan witir. Nah, tergantung kita. Kalau kita itu khawatir nanti tidak bisa witir, witirnya sebelum tidur, macam Abu Hurairah. Tapi kalau kita mantep udah rutin biasa tahajud, maka witirnya di akhir saja. Pertanyaannya, boleh enggak kita udah witir besok tak bangun terus sholat lagi? Boleh. Jam 9:30 sholat witir, tidur. Jam 12 mimpi dikejar anjing gila. Wah. Allah wudu sholat. Allahu Akbar tahajud untuk 4 rakaat ngantuk tidur lagi. Jam 2 mimpi doya wong edan. Tangi meneh. Salat lagi. Tidur lagi. Jam 3:30 mimpi lagi dikejar polisi. Nganggar lampu merah. Oh, bangun lagi. Salat lagi boleh. Di kredit itu boleh. Duha itu juga boleh dikredit. Ya, duha mau kuliah, 2 rakaat aku bermasuk 2 rakaat aja. Sampai di kampus ternyata dosennya cuti hamil. Akhirnya misalnya kan bisa toh ke masjid atau musola kampus sholat duha lagi 2 rakaat, udah dapat 4 rakaat, terus kuliah lagi, masih ada kosong lagi 2 lagi, ya itu tidak apa-apa di kredit. Tapi dur jangan, dulu di kredit 2 rakaat dulu tidak boleh. Yang lain ya bisa terkait tadi beda niat sama imam, saya belum jelas. Misalkan tuh kayak kita salat tarawih terus kan setelahnya tuh witir, kita tuh lupa imam ini tuh witirnya biasanya tuh 21 atau langsung 3. Itu tuh baiknya kita niatnya gimana? Niatnya tidak usah pakai rakaat, niat witir gitu saja. Kan tidak wajib menyebut rakaat. Niat sholat witir lillahi ta'ala, mau lillahi ta'ala. Biasanya di masjid diumumkan witirnya berapa. Yang lain? Ya. Terus witir yang tadi Ustaz, misalnya kita witirnya itu sebelum tidur, habis itu tahajud, nah itu udah nggak bisa witir lagi atau masih boleh witir? Enggak, kalau witir sekali aja. Witir itu ganjil, ganjil 2 kali namanya genap. Iya kan? Witir kan ganjil. Ganjilnya 2 kali. Jadi genap. La witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Misalnya jam 10:30 sudah witir, nanti jam 3 tahajud, udah selesai, tidak usah witir lagi. Yang lain? Sudah, bertahajudan sudah. Sedikit tambahan, para ulama berpendapat bahwa orang sholat asal bangun dari tidur itu meskipun hajat, meskipun witir, meskipun istikharah itu juga disebut tahajud. Karena arti tahajud bangun dari tidur, maka itu masuk sholat tahajud. Nek ming bangun tidur tok ora sholat, ya ming tahajud tok ora sholat. Aku bangun tidur. Insyaallah besok Selasa malam Rabu kita bahas sholat-sholat yang disunahkan berjamaah. Ada tarawih, ada apa? Istisqa, ada gerhana, ada hari raya dan sebagainya. Jenazah itu bukan sholat sunat, sholat wajib, fardu kifayah. Iya. Ada. Ustaz boleh nanya